Selamat datang, saya John Wee dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Pak Udaya dari Australia dan dia adalah pendiri dari Benteng Heritage Museum di Tangerang. Apa kabar, Pak Udaya? Silakan. Eh, Oke, kabar baik. Terima kasih. Salam dari Australia. Terima kasih juga. Hari ini kita akan bicara mengenai nama Indonesia. Silakan, Pak Udaya. Terima kasih. Saya akan bicara tentang sejarah asal-usul Indonesia yang saya pikir sebagai orang Indonesia umumnya banyak yang tidak tahu sejarah ini. Jadi ada baiknya kalau saya coba untuk publikasikan. Bisa saya share screen ya. Saya akan Oke, oke, bicara silakan. tentang asal-usul nama dan bangsa Indonesia. Materi ini kebetulan saya baru saja pada bulan Mei, pada saat kebangkitan nasional, saya berikan seminar. Oke, saya mulai simpel saja. Lahiran nama Indonesia. Kita bicara banyak tentang Indonesia, tetapi sedikit sekali orang yang tahu bahkan ingat kapan, siapa, dan bagaimana lahiran nama Indonesia. Ketika Indonesia yang waktu itu masih dalam eh, tanda petik jajahan Belanda, ya. Jadi orang Belanda mengatakan that is Indies. Tetapi orang-orang Inggris itu tidak mau, orang Inggris tidak mau mengatakan bahwa Indonesia saat itu adalah that is Indies. Mereka memberi namanya adalah the Indian Archipelago, yaitu Kepulauan Indian, Samudra India. Ada dua orang yang sangat penting sekali yang memperkenalkan sekaligus mempopulerkan. Yang pertama adalah James Richardson Logan. James Richardson Logan, seorang uh, asal dari Skotlandia, Berwick, kota Berwick di Skotlandia. Dia pada tahun 1850 di buku yang dia tulis yaitu The Journal of the Indian Archipelago and East Asia, volume 4 di Singapura, saat itu dia terbitkannya. James Richardson Logan mengatakan ya bahwa nama that is Indies itu harus dicari padanan yang tepat. Nah, ini adalah bukunya, yaitu di buku The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia di volume 4 ini, pada halaman 71, di sini James menyatakan bahwa sebetulnya ada orang yang lebih dahulu mempopulerkan kata Indonesia atau Melayunesia, yaitu patronnya sendiri yang bernama George Windsor Earl. Ya. Nah, dalam buku jurnalnya itu, ya, di halaman 71, di sini uh, James mengatakan, in the term, the inhabitants of the Indian archipelago or Malayan archipelago would become respectively Indonesian or Melayunesian. Jadi dari George Windsor Earl ini, dia melontarkan dua kata yang tepat untuk menggantikan that is Indies atau the Indian Archipelago, yaitu Indian Archipelago atau Malayan Archipelago, yaitu dengan mengadopsi bahasa Greek yang kata island itu yaitu menjadi nation. Tahun 1849, George Windsor Earl, dia cuma melontarkan dua kata ini, tetapi dia berhenti di situ. Lalu pada tahun 1850 inilah, ya, di buku yang sama, James Richardson Logan meyakinkan, yaitu ditulis di sini di sebuah footnote di halaman 254, the name Indian Archipelago is too long to admit of being used in an adjective or in an ethnographical form. Mr. Earl suggests the ethnographical term Indonesian, but reject in favor of Melayunesian. Jadi pada halaman 71, dia katakan bahwa George Windsor Earl yaitu punya dua pilihan, Indonesian or Melayunesian, tetapi dia lebih condong mengatakan Melayunesian dan berhenti di situ, tidak dilanjutkan. Tapi James di sini mengafirmasi bahwa kata yang tepat adalah I prefer the purely geographical term Indonesia, which is merely a shorter synonym
of the Indian island or the Indian archipelago. Jadi James dengan blatantly dia mengatakan lebih tepat dikatakan Indonesia, yaitu Indo yang berarti bagian dari India, dan Nesia yaitu bahasa Yunani yang berarti kepulauan. Sehingga kata Indonesia itu secara explicitly dan juga tertulis di sini sejarahnya, yaitu pertama kali diperkenalkan 1850. Jadi kata Indonesia ini luar biasa. Lahir di sebuah buku yang tebalnya 700 halaman, ya, dicetak di tahun 850. Itulah Logan dikenal sebagai pencetus nama Indonesia. Sebetulnya ada tokoh-tokoh Indonesia yang pernah membongkar. Salah satunya adalah di sini kita bisa lihat Pramudia Anantatur beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi tidak ada follow up atau orang yang berani untuk mengembangkannya lagi. Secara kebetulan saya sendiri pernah 3 kali saya mencari kuburannya ini. Jadi saya 3 kali saya kunjungi makamnya yang ada di Penang. Kenapa? Karena Logan sendiri di Penang dia diangkat sebagai warga negara kehormatan kota Georgetown, Penang. Jadi ada nama jalan yang bahkan juga digunakan menggunakan nama James Richardson Logan yang ada di kota Georgetown, Penang. Jadi ini adalah sebuah sejarah yang betul-betul harus kita ingat, bahwa nama Indonesia lahir yaitu bukan asli dari bahasa Indonesia, tetapi orang Scotland yang memperkenalkan. Selamat siang, saya Udaya Halim dari Museum Benteng Heritage dan mewakili Pertiwi anak Jawa Warga Indonesia. Hari ini tanggal 1 Desember tahun 2023 setengah 1 siang, saya didampingi oleh Profesor Peter Carey, orang sejarawan sejati, mengunjungi makam James Richardson Logan di Christian Cemetery Kota Penang. Ini adalah kunjungan kami yang ketiga kali. Bagaimana kita menghormati orang yang memberikan nama Indonesia. Silakan Pak Peter. Ya, jadi ini mencerminkan sesuatu realitas bahwa tidak semua yang buruk dan semua yang kecil datang dari sistem kolonial. Sebab dua sahib ini, George Winsor dan James Richardson Logan, bisa menciptakan sesuatu yang sangat berharga di bangsa kita di Indonesia. Satu nama yang lepas dari semua aroma kolonial, dan mereka membuat itu dari salah satu murni hati. Mereka tidak ada kepentingan. Ya, jadi kita harus tahu bahwa nama Indonesia lahir dari satu kontribusi orang yang bukan asal dari Indonesia, tetapi berpikir tentang kemanusiaan dan tentang masa depan sebuah bangsa. Jadi kita tidak boleh juga melupakan jasa dari kedua orang ini. Terima kasih dari kami. Salam dari Penang. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa Indonesia itu lahir bukan sebagai negara suku, agama, atau etnisitas, tetapi lahir sebagai a nation country, yaitu negara bangsa. Jadi ini penting dicamkan pada setiap orang Indonesia, bahwa negara Indonesia lahir yaitu berdasarkan konsensus kebangsaan yang diikrarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Bulan ini, bulan Oktober, dan 2 minggu lagi kita merayakan 28 Oktober ini. Nah, ini juga adalah satu saksi-saksi bisu yang menjadi witness, artinya saksi hidup, saksi bisu yang kalau bisa bicara, dia akan bicara, yaitu gedung yang dipakai untuk pencetusan Sumpah Pemuda itu, yang terletak di Jalan Keramat 106, ya, di Weltervreden atau Batavia sekarang, Jakarta. Rumah ini milik seorang Tionghoa yang bernama Si Kong Lian. Jadi rumah ini juga punya kontribusi, artinya orang Tionghoa melalui rumahnya juga ikut dalam partisipasi membentuk kebangsaan. Nah, lalu bagaimana? Kongres Pemuda dilakukan 2 hari, tanggal 27 Oktober, yaitu bertempat di Gereja Katedral di Lapangan Banteng, ya, di bagian bangunan belakangnya, yang sekarang lebih tepat dikatakan gedung MK-nya. Disitulah semua konsensus keinginan-keinginan untuk membentuk negara Indonesia terlontarkan oleh wakil-wakil dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu tanggal 28-nya,
yaitu hari Minggu. Tanggal 27 hari Sabtunya, siangnya 27 malamnya juga dipindahkan lagi ke hari Sabtu juga itu di sebuah bioskop, dan tanggal 28 itu dilakukan di gedung Sumpah Pemuda yang kita tahu di Keramat 106 ini. Nah, 4 orang Tionghoa juga ikut dalam konsensus kebangsaan ini, yaitu bagaimana 4 orang Tionghoa ikut Sumpah Pemuda yang bernama Kwe Tiam Hong, yang juga anggota Yong Sumatera Bon, Wei Kai Xiang, Liao Chuan Hok, Xiao Jin Kui. Bahkan ada seorang Tionghoa yang mualaf juga, yaitu Johan Muhammad Chai, yang mewakili Yong Islam Bon dari Batavia. Lalu si Kong Lian sendiri, pemilik rumah itu. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah benang merah bahwa orang Tionghoa bukan saja sudah berada di Indonesia ratusan tahun, ya lebih dari 1000 tahun, dan berkontribusi dalam berbagai hal, baik dan buruk, sama halnya dengan anak bangsa yang lain, tetapi khusus untuk kebangsaan orang Tionghoa pun ikut. Jadi apa yang terjadi dengan rumah si Kong Lian itu, ya, rumah itu semula yaitu dari orang tuanya si Kong Lian diwariskan ke anaknya yang seorang dokter, yaitu almarhum Dr. Si Hok Liang atau Dr. Yulia Sirman, dan kemudian ya ahli waris berikutnya yaitu cucunya juga dokter. Jadi keluarga ini yang melahirkan dokter-dokter yang juga banyak berdedikasi untuk Indonesia. Dan pada Oktober 2020 saya mewakili keluarga besar si Kong Lian dan juga dengan Dr. Yanti Siman, yaitu melalui sebuah webinar yang saat itu webinar tentang kebangsaan, dan dihadiri juga oleh perwakilan dari Museum Sumpah Pemuda dan perwakilan juga, maaf bukan Museum Sumpah Pemudanya, tapi perwakilan dari Dinas Pendidikan, yaitu yang mewakili tentang cagar budaya nasional, ya, bahwa gedung Sumpah Pemuda itu oleh keluarga Dr. Si Kong Lian, yaitu anaknya Dr. Yanti Silman melalui anaknya, itu dihibahkan kepada negara. Jadi secara resmi bahwa gedung yang menjadi Museum Sumpah Pemuda diberikan secara cuma-cuma, dihibahkan oleh keluarga Dr. Yanti Silman mewakili kakeknya yang membeli rumah itu, dan diserahkan kepada negara. Jadi ini juga merupakan satu kontribusi yang luar biasa. Kalau Anda lihat di sini fotonya, bagaimana setelah terima ya dari Dr. Yanti, yaitu kepada Dirjen Kebudayaan dan Pendidikan Dr. Himal Farid saat itu. Dan sehingga kalau Anda ke Museum Sumpah Pemuda, Anda bisa melihat ada satu galeri yang dikatakan Galeri Si Kong Lian. Partisipasi orang Tionghoa tidak berhenti cuma di situ. Lalu siapa juga yang merekam lagu Indonesia Raya?